Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam rilis berita resmi statistik inflasi BPS Kabupaten Rembang. Data inflasi merupakan indikator ekonomi strategis yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen atau disebut IHK pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk pada periode tertentu. Data inflasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Dengan memahami inflasi, kita dapat mengambil langkah antisipasi terhadap dampak dari kenaikan harga. Data inflasi juga digunakan dalam penyusunan produk domestik bruto pada level nasional maupun regional. Nah, bagaimana kondisi terkini perkembangan inflasi di Kabupaten Rembang pada bulan Mei tahun 2005? Kita akan simak paparan yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar rilis dapat disampaikan melalui WhatsApp melalui nomor 0899980190. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita simak paparan rilis di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau Pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini, rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pendengar, pemirsa yang hadir pada rilis pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam rangka rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Pada kesempatan ini kami pimpinan dan keluarga besar Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, mari kita perkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Mei tahun 2025 dan indeks perkembangan pariwisata, indikator pariwisata bulan April tahun 2025. Sebagai informasi pada Bapak Ibu sekalian, pada hari ini BPS RI, BPS Provinsi seluruh Indonesia, dan beberapa BPS Kabupaten Kota IHK juga melakukan rilis indikator indeks perkembangan harga konsumen bulan Mei tahun 2025 dan beberapa indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Mei tahun 2025. Sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2025 di Kabupaten Rembang
dan di beberapa kabupaten kota IHK yang lain itu diawali dengan sebuah kegiatan ya. Kegiatan yang bernama survei biaya hidup yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 atau kita biasa menyebutnya sebagai SBH 2022. Bapak Ibu sekalian, kegiatan SBH 2022 itu merupakan dasar untuk kemudian kita melakukan monitoring, ya, pemantauan harga-harga di bulan-bulan berikutnya sejak tahun 2024, kemudian berlangsung sekarang di 2025, perubahan harganya kita pantau dan kita sampaikan melalui rilis. Penjelasan detail mengenai survei biaya hidup Bapak Ibu bisa lihat di rilis sebelumnya. Kita sudah menyampaikan berulang, nanti mungkin di kesempatan berikutnya kami akan menyampaikan terkait dengan SBH ini lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini rilis indeks harga konsumen akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month-to-month atau biasa kita sebut inflasi bulanan, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Ini juga 3 indikator yang selalu kita sampaikan sebelum menyampaikan datanya, Bapak Ibu sekalian. Inflasi bulanan, ya, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara, ya, 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda. Yang pertama, inflasi bulanan atau month to month, ya. Inflasi ini mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan, atau istilahnya bulan ke N dibandingkan dengan bulan N-1. Ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam satu bulan tertentu. Inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek dan dapat digunakan sebagai atau informasi sinyal, ya, dapat memberikan sinyal awal tentang potensi inflasi di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inflasi tahun kalender atau year to date, ya. Inflasi ini mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun hingga periode tertentu dalam tahun yang sama. Ini memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisis ekonomi. Selanjutnya ada inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan mengukur perubahan IHK dibanding dengan periode IHK yang sama tahun sebelumnya. Ini dapat memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum mengumumkan angka inflasi bulan Mei tahun 2025 sebagai pembuka, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh atau mungkin berpengaruh terhadap indikator-indikator harga yang kita pantau, perubahan harganya yang hari ini akan kita rilis. Pertama, kebijakan penyesuaian harga BBM. Bapak Ibu sekalian, Pertamina kembali menurunkan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku per 1 Mei tahun 2025. Sebagai informasi, harga Pertamax per liter turun 100 rupiah dari sebelumnya 12.500 menjadi 12.400.
Kemudian Pertamax Turbo turun Rp200 dari 13.500 menjadi 13.300. Kemudian Pertamina Dex turun Rp150 dari sebelumnya 13.900 menjadi 13.750. Kemudian ada Dexlet turun Rp250 dari sebelumnya Rp13.600 ya per liter ini menjadi Rp13.350. Dan berikutnya Pertamax Green turun Rp100 dari sebelumnya Rp13.250 menjadi Rp13.150. Peristiwa berikutnya Bapak Ibu sekalian sebagai informasi mengenai tarif angkutan kota, ya, angkutan kota yang kembali normal. Tarif angkutan antar kota sempat mengalami kenaikan pada bulan April 2025 karena masih dalam momen arus balik Lebaran. Namun pada bulan Mei 2025 tarif tersebut kembali normal. Kemudian berikutnya adalah penurunan permintaan komoditas pangan. Pada bulan Mei 2025, permintaan terhadap komoditas pangan tidak setinggi pada bulan sebelumnya yang masih dalam momen pasca Lebaran, seperti perayaan Kupatan atau Syawalan. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain bawang merah, cabai rawit, cabai merah, udang basah, bawang putih, dan daging ayam ras. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami akan menyampaikan data inflasi di Kabupaten Rembang. Pada bulan Mei tahun 2025, di Kabupaten Rembang mengalami deflasi sebesar 0,53% secara bulanan atau month-to-month, di mana terjadi penurunan indeks harga konsumen pada beberapa kelompok pengeluaran. Secara umum, penurunan indeks harga konsumen bergerak dari 112,28 pada April 2025 menjadi 111,68 pada Mei 2025. Kemudian secara tahun kalender atau year to date, Kabupaten Rembang mengalami inflasi sebesar 1,13%, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,43 pada Desember 2024 menjadi 111,68 pada Mei 2025. Sementara itu inflasi tahun ke tahun atau year on year pada bulan Mei tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 2,35%, yang merupakan perubahan IHK Mei 2025 yang sebesar 111,68 dibanding IHK Mei tahun 2024 yang sebesar 109,12. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month seperti terlihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian, pada Mei 2025 terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kemudian 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan harga, serta 6 kelompok lainnya mengalami inflasi. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok kesehatan. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,63% dengan andil deflasi 0,56%. Kelompok ini merupakan penyumbang deflasi tertinggi pada Mei 2025. Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah bawang merah, kemudian cabai rawit,
cabai merah, udang basah, dan bawang putih. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi cukup besar, selain yang tadi makanan, minuman, dan tembakau, adalah kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,17% dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Kemudian komoditas paling dominan yang mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah angkutan antar kota dan bensin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan kami sampaikan 10 komoditas dengan andil deflasi secara mantuman terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Mei tahun 2025. Yang pertama, bawang merah, ya, dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,15%. Kemudian ada cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah memberikan andil deflasi 0,09%. Kemudian angkutan antar kota dan komoditas udang basah memberikan andil deflasi sebesar 0,05%. Bawang putih dan daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Jeruk dan kelapa memberikan andil deflasi sebesar 0,03%, serta yang terakhir yang ke-10 ada komoditas wortel dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil inflasi mantuman terbesar di Kabupaten Rembang pada Mei 2025 dapat kita sampaikan. Yang pertama, komoditas tempe. Ini masih inflasi Bapak Ibu sekalian, terjadi inflasi pada Mei 2025 dengan andil 0,02%. Kemudian mobil serta tomat ini sama, 3 komoditas ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Kemudian komoditas yang lain memberikan andil 0,01% ya, masing-masing ada 8 komoditas. Pertama, kacang panjang, tarif pulsa ponsel, santan jadi, sepeda motor, emas perhiasan, es, dan sampo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana disampaikan di awal tadi dan dapat dilihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian, tingkat inflasi year on year atau inflasi tahunan pada bulan Mei tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 2,35%, dengan indeks harga konsumen pada bulan Mei 2025 sebesar 111,68, mengalami kenaikan dibandingkan indeks harga konsumen pada bulan Mei tahun 2024 yang sebesar 109,12. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada Mei 2025 secara umum mengalami inflasi, kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini satu kelompok nih Bapak Ibu sekalian. Ini mengalami deflasi ya. Satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi secara year on year nih. Mengalami deflasi sebesar 0,63% dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah telepon seluler. Secara year on year, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 2,55% dan memberikan andil sebesar 0,88%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini secara year on year ya adalah beras, kelapa, sigaret kretek tangan, kemudian kopi bubuk,
dan minyak goreng. Kemudian kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar berikutnya secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini mengalami inflasi sebesar 6,10% dengan andil 0,39%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, popok bayi sekali pakai atau diapers, pembalut wanita, dan sampo. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang juga mengalami inflasi sebesar 2,66% secara year on year dengan andil inflasi sebesar 0,26%. Kemudian komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah mie, ayam goreng, pecel, kue kering berminyak, dan bakso siap santap. Selengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor untuk masing-masing kelompok komoditas nih, dan perkembangan inflasi year on year seperti terlihat pada layar monitor di samping. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Mei 2025. Yang pertama ada beras dengan andil inflasi sebesar 0,25%. Berikutnya emas perhiasan dengan andil inflasi 0,21%, kelapa dengan andil inflasi 0,20%, kemudian komoditas mobil dengan andil inflasi 0,17%, ini sama sigaret kretek tangan dengan andil inflasi yang sama dengan yang tadi saya sebutkan mobil sebesar 0,17%. Kemudian berikutnya komoditas kopi bubuk dengan andil inflasi 0,15%, minyak goreng dengan andil inflasi 0,14%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi 0,12%, bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,11%, dan yang ke-10 ada cabai merah dengan andil inflasi 0,10%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil deflasi atau istilahnya penahan inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Mei tahun 2025. Yang pertama ada bawang merah dengan andil deflasi 0,24%, kemudian telur ayam ras dengan andil deflasi 0,17%, ada daging ayam ras berikutnya sebesar andilnya 0,16, andil deflasi, andil inflasi 0,16%, tomat dengan andil deflasi 0,11%, kemudian ada komoditas bayam dengan andil deflasi 0,1%, jeruk dengan andil deflasi 0,08%, kemudian kangkung dengan andil deflasi 0,05%. Berikutnya kacang panjang dan telepon seluler. Nih, dua komoditas ini masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,04%. Dan terakhir yang ke-10 ada bensin dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut bisa sama-sama kita lihat perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di Kabupaten Kota IHK di Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2025. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada tahun 2025, pada Mei 2025, seluruh kabupaten kota IHK mengalami deflasi secara mantuman. Secara mantuman pada Mei 2025, Kabupaten Wonosobo mengalami deflasi tertinggi
sebesar 0,83%, dan di kota Surakarta mengalami deflasi terendah sebesar 0,27%. Secara year on year, pada Mei 2025, Kabupaten Rembang mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,35%, dan Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi terendah sebesar 1,26%. Secara lengkap, informasi inflasi maupun deflasi, baik itu month-to-month atau year on year, bisa Bapak Ibu lihat pada monitor di samping. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan ringkasan inflasi Mei 2025. Pada bulan Mei tahun 2025 terjadi deflasi di Kabupaten Rembang. Terjadi deflasi sebesar 0,53% secara month-to-month. Kemudian terjadi inflasi secara year to date sebesar 1,13%, serta inflasi year on year sebesar 2,35%. Ya. Jadi month-to-month terjadi deflasi 0,53%, kemudian yang year to date terjadi inflasi 1,13%, dan secara year on year terjadi inflasi 2,35%. Penyumbang utama deflasi bulan Mei 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,56%. Utamanya adalah komoditas bawang merah, komoditas penyumbang utama deflasi month-to-month seluruh kelompok antara lain bawang merah, tentu saja ya ini ya. Kemudian ada cabai rawit, cabai merah, angkutan antar kota, udang basah, bawang putih, daging ayam, ras, jeruk, kelapa, dan wortel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penyumbang utama inflasi bulan Mei 2025 secara year on year adalah: pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,88%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, kelapa, sigaret kretek tangan, kopi bubuk, dan minyak goreng. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, popok bayi sekali pakai atau diapers, pembalut wanita, dan sampo. Kemudian ada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,26%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah mie, ayam goreng, pecel, kue kering berminyak, dan bakso siap santap. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi kami menyampaikan rilis perubahan indeks harga konsumen, berikutnya kami menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata pada bulan April tahun 2025 di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan menyampaikan rilis ya pada bulan April 2025 di Kabupaten Rembang dengan menyajikan dua indikator ya, yaitu TPK dan rata-rata lama menginap ya, atau RLM. TPK sendiri adalah tingkat penghunian kamar. Pada April 2025, tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang sebesar 23,11%. Kemudian rata-rata lama menginap atau RLM sebesar 1,18 malam. Ini berarti ya dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata
dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang, terdapat 23 sampai dengan 24 yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam pada bulan April tahun 2025. Tingkat penghunian kamar adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak kamar hotel yang digunakan dibanding dengan kamar yang tersedia, sebagaimana kami sampaikan tadi. Faktor-faktor pendorong tingkat penghunian kamar dapat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, kemudian kondisi infrastruktur lokal, dan kebijakan pemasaran pariwisata dan hotel di Kabupaten Rembang. Pada April 2025, aktivitas tamu yang menginap di hotel Kabupaten Rembang mengalami kenaikan bertepatan dengan masa libur Hari Raya Idul Fitri maupun cuti bersama yang cukup panjang. Kemudian terdapat salah satu kegiatan yang cukup menarik tamu untuk menginap di hotel di Rembang, yaitu ada festival Kongco Makco yang diadakan di Kecamatan Lasem. Menurut berbagai sumber informasi, acara ini diikuti oleh warga lintas etnis terutama Tionghoa dari berbagai daerah. Acara tersebut kembali digelar setelah 13 tahun, yaitu sekitar 22 April tahun 2012, ya terakhir dilaksanakan. Sehingga antusias masyarakat sangat tinggi. Hal ini mampu mendongkrak tingkat hunian kamar hotel pada bulan April 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan perkembangan TPK, ya, tingkat penghunian kamar dan RLM rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama tahun 2024 dan dilanjutkan periode Januari sampai dengan April tahun 2025. Bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor di samping. Data tingkat penghunian kamar ini memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang, TPK bulan April 2025 sebesar 23,11%, mulai menunjukkan pola kenaikan setelah selama periode Januari sampai dengan Maret 2025 menunjukkan tren menurun dengan angka TPK berada di bawah 20%. Apabila dibanding dengan TPK April 2024, ya, yang sebesar 23,92%, TPK April 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Di sisi lain, angka rata-rata lama menginap Januari sampai dengan April 2025 cukup stabil pada kisaran 1,13 sampai 1,18 malam. Sedangkan rata-rata lama menginap Januari sampai dengan April tahun 2024 pada kisaran 1,05 sampai dengan 1,16. Ada pergeseran Bapak Ibu sekalian yang meningkat tetapi masih tetap di bawah angka 2 malam. Memahami faktor-faktor ini penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dan perhotelan untuk merencanakan strategi pemasaran dan operasional yang efektif guna meningkatkan daya tarik dan kepuasan pariwisata Rembang. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau WISNUS, baik menurut kota asal
atau dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan, yaitu ke Kabupaten Rembang tahun 2024 dan Januari sampai dengan April tahun 2025. Sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, pergerakan wisatawan Nusantara yang dilakukan oleh BPS dipantau menggunakan metode MPD, yaitu Mobile Positioning Data, di mana MPD merupakan dataset berskala besar mengenai catatan transaksi dan lokasi dari pelanggan operator seluler ya, yang diproses dan disimpan dalam suatu sistem. Kemudian BPS juga merujuk konsep dasar yang dikeluarkan oleh konsep dasar IRTS ya tahun 2008, International Recommendation of Tourism Statistics. Di sana disampaikan bahwa disebut wisatawan Nusantara ada 4 kriteria, yang harus dipenuhi. Yang pertama, melakukan perjalanan di Indonesia antar kabupaten kota. Ya. Kemudian yang kedua, perjalanan dilakukan di luar usual environment atau di rumah atau tempat kerja ini, di luar rumah dan atau tempat kerja. Kemudian perjalanan dilakukan bukan rutinitas, ya. Dianggap rutin bila frekuensi perjalanan lebih besar dari 4 kali dalam 1 bulan. Kemudian berikutnya, perjalanan yang dilakukan kurang dari 12 bulan. Itu konsep yang kita adopsi untuk menghitung indikator perkembangan perjalanan Wisnus ya di BPS. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang pada April 2025 mencapai 243.734 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6,96% jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu April 2024, yang sebesar 261.972 perjalanan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Maret 2025, pada April 2025 terjadi kenaikan ya sebesar 12,07%. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang, taruh tadi dari ya, kalau sekarang ke Kabupaten Rembang pada April tahun 2025 mencapai 236.398 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 81,28% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Maret ya, yang sebesar 130.405 kunjungan, berarti kalau konteksnya menuju Rembang ya. Kemudian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu April 2024, itu pada saat itu terjadi dicatat ada sekitar 266.405 perjalanan dan terjadi penurunan sebesar, ini artinya terjadi penurunan sebesar 11,29%. Bapak Ibu sekalian, demikian rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Belum mengakhiri rilis, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada bulan Juni 2025 BPS
sedang melaksanakan beberapa kegiatan pendataan, yang antara lain pendataan potensi desa atau PODES 2025. Petugas kami akan berkunjung ke kantor kepala desa untuk melakukan wawancara kepada perangkat desa atau perangkat kelurahan. Dan petugas sudah kami latih pada bulan Mei kemarin. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya perangkat desa atau kelurahan untuk dapat menjawab, memberikan data kepada petugas kami di lapangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2026 besok, ya, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi tahun 2025. Oleh karena itu, kami mohon dukungan pada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan posisi Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika petugas kami datang besok di tahun 2026, mohon bantuan untuk memberikan jawaban apa adanya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagaimana biasa, bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.